volatility it's an opportunity karena nantinya kalau memang udah fix gitu ya, terjadi 2 kali, 3 kali cut dan market in the long run itu nggak merubah view kita bahwa kita bullish on either fixed income market sama equity market. In the short run ya akan ada volatility tapi justru opportunity buy on weakness and buy gradually. Artinya gini, the Fed-nya misalnya nurunin 100 bips dari sekarang gitu, terus BI-nya diam-diam aja. Rasanya itu less likely akan kejadian gitu karena akan membuat rupiah kita menguat signifikan. Bonds kita dibanding sama negara-negara lain yang sejenis itu kita masih jauh lebih menarik. Dengan adanya Wakil Menteri Pak Anggito ya, saya melihat sebetulnya ada keseriusan di sisi revenue untuk digenjot, tapi bukan dari struktur tax rate-nya. Halo, selamat datang di podcast Bareksa Insight bersama saya Hanum Kusuma Dewi. Dan saya ditemani oleh COO Bareksa, Niputu Kurniasari. Halo Mbak. Halo semua. Sehat-sehat Mbak? Alhamdulillah Oke. sehat. Seperti pasar saham kita ya. Iya nih, ini Selalu udah luar biasa. optimis nih. Oke. Kita mau bincang-bincang soal market, pasar, dan investasi di reksadana bersama dengan CIO dari Mandiri Manajemen Investasi, Bapak Ernawan Rahmat Salimsyah. Oke, selamat datang Pak Awan. Halo, terima kasih ya saya udah diundang ke podcast kalian. Thank you, Kita yang terima kasih banget nih, kayaknya super sibuk nih Pak Awan nih ya. Iya, nggak menyempatkan waktunya tapi bisa ke Bareksa. Oke. Ini kita mau bahas soal ini ya, market terbaru gitu ya Pak. Apalagi kemarin kan September sudah ada mulai tren penurunan suku bunga nih. Nanti mungkin ke depannya akan ada penurunan lagi gitu. Mungkin Bapak bisa kasih view nih dari MMI ya khususnya. Seperti apa sih marketnya nih untuk prospek ke depannya gitu. Oke, berarti ini kita bicara class of asset fixed income dan mungkin juga equity karena interrelated ya. Ya. Jadi kita ngelihat kalau untuk Indonesia policy rate itu kan juga bergantung ke stability dari rupiah ya. Nah, stability dari rupiah karena terkait dengan capability ekspor kita gitu. Jadi kalau misalnya the Fed terus melakukan cut, which is market expect akan ada 25 bips cut di November, lalu juga 25 bips lagi di Desember, mestinya BI juga akan melakukan cut. Nah ini bagus gitu ya, karena tentunya untuk fixed income, karena govies market kita, terus juga corporate bonds kita mestinya seiring dengan cut ini akan terjadi rally. Tetapi di sisi lain buat equity juga kita ngelihatnya bagus karena salah satu komponen orang melakukan valuasi untuk equity kan Sun 10 tahun gitu. Nah kalau Sunnya turun dari level sekarang gitu ya karena terjadinya cut, ya tentunya ekspektasi orang juga akan meningkat gitu ya. Jadi kita melihatnya positif dan BI punya room untuk melakukan itu gitu. Pertama karena kita lihat 5 bulan deflasi ya sebelum Oktober ya. Dan Oktober pun inflasinya mild saja, kalau year on year-nya masih 1,71% gitu ya, dan terus turun dari 2 turun ke 1,8, 1,71. Jadi ada room untuk BI untuk cut. Satu sisi lain manufacturing PMI kita tuh technically ada pada posisi kontraksi gitu. Di bawah 50 ya. Nah ini yang mungkin akibat dari suku bunga yang tetap tinggi berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kalau misalnya terjadi cut tuh kita bisa tumbuh lebih tinggi sih gitu. Jadi tumbuh lebih tinggi bagus untuk equity tentunya ya gitu. Jadi saya ngelihat kita akan oke di fixed income market, dan di equity market pun kita menawarkan valuasi dan growth yang menarik. Tapi Pak Wan, maksudnya suku bunga turun kan sebetulnya sudah didengung-dengungkan lama dan memang sudah terjadi. Tadi saya ambil kata kuncinya dari Pak Wan, ini baru mulai. Nah, mengapa ini menjadi sebuah impact yang sangat besar? Apakah karena memang ini baru mulai atau seperti apa, Pak? Iya,
saya menangkap isunya di sini kan volatility ya, gitu. Volatility dari market, cut-nya sudah terjadi, tapi market cuma sebentar saja rally, which is kita sempat menyentuh highest ever ya, 7.900, tapi sekarang koreksi. Tadi saya ngintip sih di bawah 75 ya hari ini ya, gitu koreksi. Karena volatility itu timbul dengan ekspektasi orang, gitu ya. Tadinya orang expect bahwa cut-nya itu akan signifikan gitu. Misalnya 50 bips, terus nanti the Fed cut lagi 50 dan 50 lagi gitu ya, akan agresif gitu. Tapi kenyataannya tidak gitu ya. Ini yang membuat akhirnya orang ya udah ada posisi untung, mereka take profit dulu gitu misalnya ya. Gitu. Akibatnya dan mencari tempat lain yang lebih menjanjikan. Dalam hal ini muncul juga cerita tentang stimulus di Cina kan gitu. Jadi foreign flow kita lihat minggu-minggu terakhir ini banyak keluar juga dari Indonesia gitu ya. Tapi sebetulnya dari itu semua yang perlu kita lihat adalah view jangka panjangnya, bahwa sudah terjadi cut, sudah berakhir masa suku bunga tinggi gitu. Nah perlu kesabaran bahwa untuk terjadi cut selanjutnya. Nah menjelang market yakin bahwa cut ini akan terus berlangsung, volatility akan tinggi. Tapi kan justru itu kesempatan ya, kalau kita ngelihat gitu ya. Saya melihat dari sisi optimisnya. Kebayang kalau misalnya udah 7.900 waktu itu terus berlanjut sampai hari ini misalnya kita bicara 8.200. Turun. Udah takut gitu kan mau masuk. Justru ini dikasih opportunity untuk beli dan beli di harga murah. Jadi volatility it's an opportunity, karena nantinya kalau memang udah fix gitu ya, terjadi 2 kali, 3 kali cut dan market firm bahwa memang akan terjadi cut, saham-saham kita akan diperdagangkan di multiple price to earning yang lebih tinggi dari sekarang sih. Gitu. Boleh nggak saya simpulkan bahwa kesimpulannya dalam jangka panjang ini firm memang akan meningkat, cycle, tapi artinya jika di tengah-tengah ada volatility itu timing kita untuk masuk, karena kita lihat jangka panjang ini udah firm pasti akan suku bunga rendah. Gitu. Betul. Jadi itu yang kami lihat ya, gitu, bahwa cut ini akan terus berlangsung paling tidak sampai pertengahan 2026. Gitu, mencapai mungkin level 3% atau 2,5% dari Fed Fund Rate yang sekarang masih di 5%, gitu ya. Penurunannya akan gradual. Kenapa di angka 3 atau 2,5%? Karena mereka menginginkan inflasi di level 2%, target jangka panjang mereka. Gitu, dan sekarang inflasinya masih di 3%-an. Jadi mereka akan gradually menurunkan. Nah ini bagus ketimbang misalnya market mengharapkan the Fed tuh cut-nya agresif. Karena ada 2 tuh resikonya yang muncul. Kalau cut-nya terlalu agresif seperti di tahun 1980-an, ketika inflasinya muncul lagi, mereka harus menaikkan suku bunga. Dan itu cost-nya luar biasa. Itu zamannya chairman-nya Volcker ya. Mereka terpaksa menaikkan suku bunga lagi karena terlalu cepat melakukan cut. Gitu ya. Sehingga market jadi menanyakan credibility dari Bank Sentral Amerika. Nah itu kan bahaya. Kalau Bank Sentral Amerika udah dipertanyakan credibility-nya bisa kemana-mana, dan mungkin sebagian dari smart investor 1980 juga belum lahir ya. Gitu. Mbak juga belum. Ya, saya juga belum. Udah sih. Tapi masa itu waduh parah banget gitu. Dan bear in mind, masa itu kita cuma dengar berita tuh dari dunia dalam berita, gitu, dan itu market udah severe. Apalagi kalau misalnya berita itu bisa didengar segera seperti sekarang dan orang take action dan bikin keputusan, itu market akan volatile sekali. Jadi the Fed tidak buru-buru cut, baik, karena khawatir inflasinya muncul lagi, itu satu. Yang kedua, the Fed kalau cut signifikan gitu ya dan diulang lagi, kalau 50 bips kemarin tuh sebetulnya cuman menandakan oke, ini sekarang kita mulai cut. Tapi kalau dia meng-cut lagi 50 bips lagi seperti yang diharapkan oleh market, itu justru telegraphing something ke market bahwa ekonomi Amerika tidak baik-baik saja. Karena dia harus cut dengan segera. Kalau sekarang ini dia seolah ngasih tahu we manage to control inflation, but the economy will be soft landing. Which is bagus buat, nggak cuman buat
treasury market saja, Ya. tapi bagus juga buat equity karena masih ada pertumbuhan. Ya. Nah ini karena ekonomi Amerika itu adalah ekonomi terbesar dunia, ya spillover-nya ke banyak negara termasuk Indonesia. Counterparty dia juga yang lain gitu ya. Jadi itu dia Mbak Putu ya, saya ngelihat jangka panjangnya optimistik. Kenapa? Karena behind the story-nya, fundamentalnya bahwa this time around Amerika manage to do a soft landing gitu ya, bahwa dia cut gradual, justru itu telegraphing sinyal yang bagus gitu ya, karena risiko dua hal tadi, inflasinya muncul lagi kalau terlalu cepat gitu ya, karena ekonominya sebenarnya udah running well gitu ya, dia cut terlalu cepat kan muncul inflasi, nah itu bahaya, dia harus naikin lagi. Atau yang kedua, memang dia cut itu karena ekonominya mau jebol gitu, ya dua-duanya mengkhawatirkan. Jadi sekarang sih lebih baik gitu. Oke, Pak Wan tadi nyebutin soal stimulus China juga ya, dan itu sempat bawa outflow lah dari Indonesia gitu. Nah itu gimana nih investor harus melihat ini kalau misalnya asingnya keluar gitu, bukannya kita juga kena dampaknya gitu. Tuh, jangka pendeknya kita kena dampak. Jadi kembali lagi saya katakan tadi bahwa sentimen negatif dari global ini memang kena ke kita. Tapi pertanyaannya lebih baik mana gitu ya, karena investasi ini kan jangka panjang gitu ya, mungkin setahun and beyond gitu ya. Jangka pendeknya mungkin foreign keluar karena mau beli China market yang udah terkoreksi dalam dan sekarang rebound karena stimulusnya nggak cuma di monetary side gitu ya, tapi juga terjadi di fiskal gitu ya, dengan government-nya ngasih gelontorin uang gitu ya. Ekonomi Cina akan bangkit. Nah, harus dicatat bahwa Cina itu trading partner terbesar Indonesia. Jadi capital market kita mungkin akan terkoreksi in the short run, opportunity to buy, tapi udah gitu kita akan register angka pertumbuhan GDP yang menarik. Gitu. Nah, kalau investor kita udah beli nih saat foreign keluar, kita beli sekarang gitu ya. Pas register GDP kita itu angkanya tumbuh membaik, which is aspirasi the new administration itu nantinya menuju 8% gitu ya. Kan foreign akan balik lagi ke Indonesia. Domestik udah punya harga yang bagus di bawah, beli lagi tiap ada koreksi beli lagi. Jadi in the long run itu nggak merubah view kita bahwa kita bullish on either fixed income market sama equity market. In the short run ya akan ada volatility, tapi justru opportunity buy on weakness and buy gradually gitu. Jadi jangan buru-buru juga sih. 74 kayaknya ini udah murah gitu ya, belinya masih nggak taunya masih ada 73 gitu ya. Terus nanti pada komen deh. Katanya udah boleh beli gitu ya. Buy on weakness and buy gradually sih, menurut kita begitu. Jadi tipsnya tuh memang gitu ya Pak, kalau misalkan yang terkait dengan equity, jangan langsung buru-buru semua dana di ini. Jadi memang harus bertahap gitu. Iya, gradual. Kecuali kalau memang kita udah siap dengan short term volatility gitu, dan memang kita udah oke lah gitu di sini gitu ya. Toh kita mau ambil 10 tahun lagi gitu ya. Kalau kita lihat ke belakang 10 tahun yang lalu atau bahkan 20 tahun yang lalu ya IHSG itu cuma 400 loh. Gitu kan. Pada saat itu seseorang yang memutuskan untuk menaruh uangnya semuanya di IHSG 400, ya sekarang dia udah untung 1.500% gitu ya, dari 400 ke 7.000 lebih malah gitu kan ya. Itu nggak apa-apa, tapi kan dari tahun 2000 sampai 2024 ini kita ngelihat apa? Ada .com bust. Jadi waktu dia beli itu di 400 masih turun lagi tahun berikutnya gitu, karena ada .com bust. Ada 2005 itu mini crisis mark to market di reksadana Indonesia ya. Udah gitu 2008 Great Financial Crisis, walaupun di Indonesia nggak ada krisis tapi kita terkoreksi 50%. Udah gitu 2011 2012 selain ada cerita tentang penularan krisis di Eropa, PIGS ya waktu itu ya, Portugal, Ireland, Greece dan so on. 2014, 2015-nya itu ada taper tantrum. Iya, pasti selalu ada. Selalu ada, ya. Udah gitu 2018 muncul krisis liquidity di Amerika sehingga mereka harus cut suku bunga. 2020 ada COVID ya. 2022 Ukraine, ya kan. Itu memang selalu ada.
I think this is the time yang kita harus embrace dan berdamai sama volatility. Volatility is our friend. Makanya kalau nggak siap seperti cerita saya tadi ya, seperti orang yang beli naruh semua uangnya gitu di 2000 tahun 2000 gitu ya, di harga 400 sekarang dia udah ketawa-ketawa, tapi kan tuh pasti kuat banget ya dirinya ya, di press kayak lagi gimana turun, gitu ya, iya dia udah nggak punya uang lagi gitu kan ya, cuma itu, wah itu luar biasa. Tapi ada cara lain lagi yang lebih nyaman sebetulnya gitu. Jadi ya masuk gradual dan kalau lagi drop kayak gitu beli aja. Udah tested kita waktu Covid ya. IHSG 3.900 gitu. Mbak Putu, Mbak Hanum kalau beli di harga 3.900 hari ini udah double gitu ya. Iya. Gitu kan. Jadi iya, itu reinforcing, echoing advice kita sih dari MMI bahwa cek dengan risk profile smart investor gitu ya kalau mau beli reksadana gitu, dan kalau memang bisa agresif, even nggak ada salahnya dollar averaging cost gitu ya, masuk gradual. Tapi juga kalau memang ini sih udah uang yang saya mau lupain, nanti saya mau lihat 2045 gitu ya. Ya udah beli di level sekarang tuh masih murah juga gitu ya. Iya, masih 14 kali 14,5 kali versus average PE 10 tahun ya di 16 kali gitu. Jadi ya masih murah. Masih murah di bawah rata-rata 10 tahun berarti ya, Pak. Oke. Itu tadi tentang pasar saham. Gimana dengan pasar obligasi nih, Pak Awan? Karena kan yield treasury aja kan sempat melemah gitu dari 3,6 ke 4,2. Terus yield SBN-nya Indonesia juga dari 6,4 sampai ke 6,8. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih Pak? Gitu, bisa kayak gitu. Yang terjadi itu tadi bahwa orang expect yield-nya di-cut, Fed Fund Rate cut-nya cepat. Ya. Ternyata enggak gitu kan. Nah kita kan di US itu nggak tahu, kita investor itu ada yang belinya pakai margin gitu kan, kita nggak tahu. Ada yang memang nge-short juga gitu, karena nggak sebanyak itu cut-nya gitu. Ya udah kita jual aja dulu gitu. Pastinya nanti kalau siapa tahu yield-nya di 4,6, 4,7 gitu ya, atau 5 beli lagi kan lumayan gitu ya. Kita nggak tahu gitu apa sebenarnya yang terjadi, karena di US market itu dimungkinkan untuk melakukan short selling gitu. Nah dampaknya ke kita karena memang ada korelasinya antara US Treasury sama IndoGB ya, atau Indonesia IDR Govies, kan kalau nggak salah sekitar 250 bips spreadnya, 300 atau 250 itu udah jauh improve, sebelumnya 500 ya, jadi itu sebetulnya udah oke. Ya tentunya ketika inch up dari 3,6 ke 4,2 kita juga naik dari 6,4 ke 6,8. Tapi mungkin Mbak Hanum itu bukan hal pertama kali yang kita lihat dalam 12 bulan terakhir ini. Karena di November pun terjadi seperti itu, November 2023. Karena pada saat itu market expect mestinya di akhir quarter ketiga terjadi cut. Jadi mereka di 2023 itu expect di September udah cut. Ternyata enggak gitu kan ya. Iya kan itu tadi dia mungkin minjem uang atau apa, udahlah jual dulu gitu. Ini bayar bunganya atau gimana gitu ya. Akhirnya even pada saat itu ya treasury-nya tuh menyentuh 5 loh. Gitu ya. Dari di bawah 4 tuh menyentuh 5. Jadi maksud saya ini volatility yang biasa saja, tapi lihat lagi ke fundamental Indonesia. 5 bulan deflasi. Terakhir di Oktober juga inflasi cuman 0,02. Year on year-nya masih 1,7, kita turun gitu ya. Tapi juga nggak usah terlalu khawatir bahwa kita masuk ke zona resesi gitu, karena inflasi kita masih plus minus 1 dari 2,5, kan target BI kan 2,5 plus minus 1. Jadi kalau dikurang 1, 1,5. Kita masih di 1,71, masih oke. Ya, tapi itu warning untuk BI juga sih, supaya mereka juga jangan terlalu ketat gitu. Dan saya pikir BI udah banyak tools ya sekarang kalau mereka mau mengelola liquidity gitu, atau menjaga rupiah. Nggak harus membuat BI rate ini tinggi, karena sudah ada SRBI juga, ada SVBI gitu ya. Mereka bisa mainkan di situ gitu.
Dan sekarang ini kan meskipun rupiah kita di 15.700 ya, tadi saya lihat hari ini terjadi pelemahan. Sebetulnya kan pernah menguat ke 15.000 juga gitu ya di bulan September. Dan cadangan devisa kita highest ever gitu ya, 149 billion. Jadi kita jauh lebih bagus. Kadang orang ada yang bilang, BI mungkin akan nahan untuk waktu yang lama dan mungkin ada possibility naikin lagi gitu karena mereka concern dengan rupiah ke 20.000. Saya agak kurang buy pandangan seperti itu gitu ya, karena BI udah lebih kuat dan lebih punya banyak instrumen gitu ya. Tapi juga saya punya pandangan BI juga nggak akan membiarkan rupiah ini menjadi terlalu menguat ke di bawah 14.000 misalnya, gitu. Karena itu akan memperburuk ekspor kita, which is ekspor sesuatu yang kita coba galakan juga gitu ya untuk mengejar tadi aspirasi supaya tumbuh 8%. Jadi mestinya BI akan menjaga stabilitas itu. Nah sekarang tinggal bagaimana pace-nya the Fed, gitu. Mestinya BI akan menjaga jarak yang sehat lah gitu seiring dengan penurunan the Fed. Artinya gini, the Fed-nya misalnya nurunin 100 bips dari sekarang gitu, terus BI-nya diam-diam aja. Rasanya itu less likely akan kejadian gitu, karena akan membuat rupiah kita menguat signifikan. Nah itu akan hurting ekspor kita gitu ya. Malah kemungkinan aja malah jadi negatif gitu kalau misalkan nggak spread-nya nggak ngikutin. Betul, karena jadi nggak kompetitif kita ekspor kita gitu ya, kan jadi currency kita mahal gitu ya. Di sisi lain bahaya juga kalau misalnya kita terlalu agresif cut-nya dibanding the Fed, karena nanti ya itu dia menuju 20.000 kan jadi imported inflation. Nah balik lagi ke fixed income market. Fixed income market itu sangat korelasinya tinggi dengan inflasi gitu ya. Jadi inflasi kita udah mild, itu satu. Tentunya kalau inflasi mild ada room BI melakukan cut. Nah, kalau suku bunga di-cut juga biasanya setelah volatility hilang, yield dari Govies itu akan turun, dan itu kan benchmark ya. Dari bonds-bonds yang lain itu pun akan turun. Yang paling penting adalah USD IDR gitu. Karena ada kaitannya ke situ. Nah, menurut kita USD IDR juga mestinya seiring dengan BI melihat menunjukkan ya kepada market bahwa mereka menjaga likuiditas gitu ya, tapi juga menunjukkan pro growth di sisi policy rate-nya, itu akan menenangkan rupiah gitu ya. Menenangkan rupiah itu juga akan invite foreign inflow balik lagi ke fixed income market gitu ya. Jadi ini akan membuat fixed income market menarik sih going forward. Oh, satu lagi. Itu tadi rating upgrade, kita juga udah lama nggak di-upgrade gitu ya. Mestinya kita juga udah overdue to be upgraded to better credit rating sama lembaga rating internasional, dan ini akan menambah risk appreciation atas bond market, Govies market Indonesia. Tapi kalau misalkan ini Pak, kan sekarang pemerintahan baru tentunya dengan program-program baru yang akan diluncurkan. Dan pastinya kan dari sisi APBN pasti akan dibutuhkan pendanaan yang nanti datangnya dari government bond juga Pak. Itu nanti akan cukup berpengaruh juga nggak ke Iya. Nah kalau yang kita lihat nih hari ini kan baru realisasi mungkin baru 1,1% defisit ya dari APBN. Mungkin di quarter 4 karena ya orang tunggu-tunggu kan ada transisi ya. Mungkin di quarter 4 dikejar karena targetnya tuh min 2,5 ya kan defisitnya. Sementara the new administration itu udah announce bahwa target mereka sebetulnya minus 2,3. Jadi maksud saya gini, dengan belanja mereka yang mereka canangkan di program mereka itu defisitnya lebih kecil dari apa yang budget lakukan oleh pemerintah yang lama di 2024. Ya kan 2025 itu hanya min 2,3. Jangan dilihat dari sekarang yang min 1,1. Itu kan karena nggak di drawdown, nggak dibelanjakan gitu ya. Itu satu. Jadi dia sebenarnya lebih rendah targetnya untuk 2025. Cuman minus 2,3 itu satu. Dua, pembiayaannya adalah pemerintah sebetulnya punya saldo anggaran sisa ya yang sebesar 700 triliun. Mungkin sekarang
masih ada 500 triliun ya karena Ya. udah mulai gradually dipakai. Ya. Itu juga bisa digunakan gitu ya. Lalu juga mungkin policy-policy yang sifatnya lebih tepat sasaran dalam melakukan stimulus seperti subsidi energi gitu ya. Itu kan lagi coba di rearrange gitu. Itu angkanya bisa saving sampai 100 triliun gitu. Karena kalau salah sasaran kan jadinya semua orang menikmati gitu. Sekarang tuh akan lebih presisi gitu. Hanya orang-orang yang membutuhkan subsidi saja yang akan menerima benefit itu gitu ya. Nah ini kita lagi tunggu caranya gimana. KTP kah atau apa gitu ya. Kita coba denger deh arahannya. Cuman kalau misalkan ini kan kalau tadi arahnya memang kita akan suku bunga rendah, bukannya itu bagus juga untuk pemerintah kita karena berarti cost of fund-nya kan rendah gitu kan. Betul. Iya, di sisi lain juga itu gitu ya. Makanya mungkin konteksnya adalah seperti ini. Pemerintah akan mempunyai posisi yang lebih menarik untuk melakukan issuance baik dalam negeri maupun di luar ketika environment-nya memang terjadi cut. Gitu ya. Nah, nggak cuma pemerintah sebetulnya, korporasi pun akan marak menerbitkan gitu obligasi untuk entah mereka working capital atau mereka melakukan capex gitu ya di posisi seperti itu. Nah, itu akan makin clear lagi diapresiasi ketika tadi itu terjadi rating upgrade. Gitu, ya. Nah, jadi kita nggak ngelihat ya dengan defisit minus 2,3% ini, terus ada excessive bonds issuance gitu ya, yang akan membuat jadinya resiko karena supply ke market kita yang dianggap kecil lah gitu ya. Dan bear in mind foreign masih baru 15% loh beli govies kita. Dari dulunya yang sempat 40% tertingginya. Nah, bonds kita dibanding sama negara-negara lain yang sejenis itu kita masih jauh lebih menarik. Gitu. Bahkan misalnya dengan India. India itu kan inflasinya tinggi ya. Dibandingkan sama, memang yield mereka juga lebih tinggi dari Indonesia gitu ya. Kalau kita 6,8 mungkin mereka di atas itu. Tapi inflasinya juga 6%, 7%. Sehingga habis tuh, mungkin tinggal 0, sekian real yield. Sementara di Indonesia 6,8 inflasinya 1,8, 1,7 gitu ya. Jadi sangat menarik. Cuma ya harus sabar, kita menunggu inflow-nya datang ke Indonesia. So, kalaupun kita ada supply yang agak lebih banyak dari yang diperkirakan dari minus 2,3% ini, sebenarnya bisa dilakukan global issuance. Seperti di akhir 2023 juga gitu. Ya kan? Dilakukan global issuance rather than misalnya di domestic market karena memang marketnya kecil. Jadi masih banyak jalan sih sebetulnya untuk the new administration ya. Dan kita tahu juga yang pegang helm di Departemen Keuangan ini kan orang yang direspek juga ya oleh global market gitu ya. Maupun di domestic market. Jadi kita sih ngelihat mestinya resiko itu well contained ya gitu ya Mbak Putu ya bahan. Kalau dengan potensi katanya ini PPN kan tahun depan mau dinaikin gitu ya jadi 12% gitu. Nah, itu bakal hurting yang middle class gak sih Pak? Dan itu nanti akhirnya ya balik lagi ke ekonomi gitu loh. Iya. Jadi begini, kalau kita cermati di Kementerian Keuangan ini kan kalau nggak salah ada 3 wakil menteri ya. Jadi revenue ini nggak cuma di-boost dari menaikkan rate gitu, dari tax ya itu ada gitu ya, tapi bukan itu satu-satunya 12%, 13%, 15% PPN gitu, nggak seperti itu ceritanya gitu ya. Tapi penampang dari wajib pajak ini yang akan dilebarkan gitu, karena dengan adanya wakil Menteri Pak Anggito ya, saya melihat sebetulnya ada keseriusan di sisi revenue untuk digenjot. Tapi bukan dari struktur tax rate-nya, tapi penampangnya. Nah, itu menurut saya lebih baik gitu ya. Jadi tax rate ini mungkin short term low hanging fruit gitu, tapi nggak akan selamanya. Bisa aja juga jadi di cut, dan kita lihat di beberapa sektor justru terjadi insentif ya. Gitu di properti misalnya gitu ya. PPN, BPHTB kan dihilangkan dulu gitu ya.
Di tempat-tempat lain yang dianggap memang ingin dikurangi konsumsinya justru dinaikkan. Levy misalnya di sigaret sektor atau di minuman yang bergula tinggi gitu kan ya. Itu memang dikenakan. Jadi tarif itu sebetulnya dimainkan sebetulnya untuk induce atau menahan pertumbuhan suatu sektor yang dianggap buruk untuk ekonomi, itu satu. Yang kedua mungkin ya itu tadi windfall jangka pendek, gitu. Tapi yang lebih utama sebetulnya proyeknya adalah karena tax ratio kita ini masih rendah sih, itu yang harus ditingkatkan, gitu. Potensi itu masih banyak. Jadi saya nggak pada posisi yang ngelihat oke 12%, terus 13%, 14%, enggak. Bahkan bisa jadi setelah penampangnya ini meningkat signifikan gitu ya, justru terjadi ekspansi di sisi fiskal gitu ya, mulai di-cut rate-nya itu gitu. Nah terkait tadi Mbak Hanum singgung tentang kelas menengah yang depleting gitu ya, kok ini malah dinaikin. Saya pikir mungkin solusinya yang temporer saja, karena kelas menengah ini kan bukan sesuatu yang dia mungkin hari ke hari gitu cash flow-nya ya seperti itu. Tapi memang ya berkurang saja konsumsinya gitu. Mereka nggak konsum, mereka menunda. Sama di Amerika pun begitu. Jadi banyak yang pada saat COVID dan sesudahnya itu biasanya holiday atau ngapain untuk yang sifatnya tertiary consumption gitu. Mereka stop. Gitu. Tetapi setelah memperoleh keyakinan tenaga kerja membutuhkan mereka balik lagi ke tempat pekerjaan mereka, konsumsi meningkat. Di Amerika itu manufakturnya negatif, tapi PMI services-nya expanding. Nah, saya pikir solusi temporer saja sih yang diperlukan untuk kelas menengah ini gitu. Misalnya untuk yang gaji di bracket tertentu gitu ya, diberikan insentif untuk jadi bukan PTKP-nya yang dinaikkan karena itu hurting secara keseluruhan, tetapi dilihat saja misalnya yang setahun 150 juta atau berapa, dicoba kita lihat, kita petakan kelas menengah itu berapa gitu ya, itu diberi insentif gitu. Mungkin mereka sampai 150 juta itu nggak bayar pajak dulu sehingga ada uang lebih. Nah, uang lebih ini yang mereka konsum, tapi nggak hurting orang-orang revenue secara keseluruhan, karena orang-orang yang memang punya capability gitu ya, penghasilannya 5 miliar, 6 miliar gitu ya, mereka nggak jadi bebas juga gitu. Kalau misalnya PTKP yang digeser ya jadi kehilangan revenue kan, dan jadi nggak tepat sasaran. Jadi saya pikir banyak sih yang new government bisa implement sehingga kelas menengah ini bisa teradres gitu ya. Lalu revenue juga mungkin jangka pendeknya memang ada beberapa bagian yang memang rate-nya dinaikin, tapi ini bukan tren bahwa seterusnya akan seperti itu. Mestinya sih penampang dari pajak ini atau wajib pajaknya yang makin terregister makin meningkat. Katanya mungkin juga pemerintahan baru kan masih mapping uji coba 1, uji coba 2 gitu, mana yang paling ini ya. Betul. Jadi saya nggak melihat bahwa tax rate ini akan terus naik gitu ya. Jadi akan terjadi kontraksi di sisi fiskal gitu, nggak seperti itu sih. Gimana nih Pak kalau strategi dengan produk-produk yang dikelola oleh investasi? Ya, jadi definitely kita suka tema-tema yang berhubungan dengan interest rate sensitif ya, karena kan memang view kita akan cut. Di antaranya dengan cut ini kan, dan commodity price juga mestinya mulai melandai gitu ya, karena sebenarnya kan cut ini sebagai respons atas inflasi yang melandai, dan itu kan ditunjang oleh soft commodity, hard commodity gitu ya. Nah, akan benefit ke perusahaan-perusahaan yang memang melakukan import komoditi. Jadi kita suka dengan perusahaan-perusahaan consumer good yang non cyclical, terlepas dari ada cerita makan siang bergizi gratis gitu ya. Kita suka karena ya itu dia, ketika komoditinya melandai gitu ya, si perusahaan-perusahaan non cyclical consumer goods ini atau staple food, marginnya tuh akan improve. Gitu. Itu kita suka.
kita juga suka dengan yang discretionary, consumer discretionary gitu ya. Seiring dengan confidence index masyarakat meningkat gitu ya, dia mau spend tabungannya gitu. Yang sifatnya udah nggak primer gitu ya, dia akan juga konsum. Maksudnya dia akan beli mungkin hal-hal yang tidak dikonsum atau diganti secara sering ya, mungkin kendaraan bermotor atau mungkin services atau holiday gitu ya. Yang paling nyata apa ya, tiket konser ya suka ada price war ya, laku terus ya. Tetap laku terus. Dan kalau kita lihat tuh kayaknya schedule-nya tahun depan banyak banget tuh ya. Bahkan artis yang baru tahun ini show di sini tahun depan udah book lagi gitu ya. Iya, The Course nonton ya. Senang nonton konser juga. Iya. Oh, saya mantau aja. Perilaku ekonomi. Jadi itu menurut kita sektor-sektor yang akan benefit gitu ya. Tentunya properti karena ada insentif gitu ya. Properti terus juga jadi yang growth-nya menarik tuh kita suka di situ. Kita juga nggak meninggalkan perbankan sih gitu ya. Walaupun apalagi sekarang lagi terkoreksi ya. Kita pikir loan growth juga masih akan double digit gitu. Jadi dari sisi valuasi mungkin nggak murah, tapi kalau menawarkan growth yang menarik ya kenapa enggak gitu ya, kan jadinya justified gitu ya di price to book yang mungkin 2,5 2,6 tapi growth-nya masih menarik ya kenapa enggak gitu ya. Itu sektor-sektor yang kita suka ya dalam kita membentuk portofolio kita. Mungkin ada sedikit yang kita hindari ya. Misalnya kayak teknologi kita nggak masuk dulu ke situ gitu, atau di material itu mungkin semen kita tunggu dulu gitu, kita nggak masuk ke situ. Dan beberapa yang memang di discourage sama government ya, itu dengan naikin levy gitu kan, kayak ke tobacco kita nggak ke situ. Nah dari pengelolaan yang kita lakukan sih sebetulnya simple sih, gitu. Ya kita suka yang growth-nya tinggi, kita suka yang murah gitu ya. Jadi metriknya itu tuh, kita lihat PE sama PBV-nya yang masuk di radar kita seperti apa gitu ya. Dan kita lihat earning growth-nya seperti apa, dan kita kumpulin. Nah strategi di kita untuk equity itu ada yang large cap, ada yang all caps, ada yang small medium caps gitu ya, dari pengelompokan market cap-nya ya. Itu kita pilih sesuai metrik yang kita suka gitu ya, which is ya kita maunya yang high growth gitu dan masih justify price to earning dan price to book-nya. Mungkin itu strateginya. Itu di saham ya, kalau di obligasi gimana Pak? Kalau dari tadi yang di saham, kalau risk profile-nya agresif, masuknya bisa ke yang itu Pak tadi, yang small cap atau mid saat ini kayaknya better yang big cap tuh. Nah, di Indonesia ini agak unik, gitu ya. Agak unik yang small mid cap ini memang harusnya kan premium kalau di US itu yang tumbuhnya growth-nya tinggi gitu. Di Indonesia ini agak kurang karena si market leader-nya itu adalah large cap yang mendikte yang lebih kecil. Harusnya kalau dari teorinya itu yang lebih kecil bisa bertumbuh lebih besar karena dia bisa fleksibel gitu ya. Dan potensi room growth-nya harusnya tinggi gitu ya. Tuh, tapi seringnya itu nggak ketemu tuh gitu, di expect segitu tapi nggak nyampe misalnya. Sementara yang large cap, say Bank BCA gitu, itu kayak garis lurus kan, gitu naik ya, ada turun dikit naik lagi, turun dikit naik lagi gitu ya. Karena itu tadi si market leader ini punya capacity untuk pass on cost dia gitu ya, tapi ke sisi expense dia bisa maintain supaya expense-nya rendah sehingga growth-nya bagus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, foreign juga cuman kenal sama yang big cap. Dia nggak masuk ke yang small cap. Jadi itu problemnya bedanya sama di US. Kalau di US biasanya Russell 2000 gitu ya, itu bertumbuh lebih cepat dari S&P 500 misalnya. Karena yang small cap ini ada premium growth-nya itu gitu.
Tapi di Indonesia belum seperti itu karena market kita masih di drive sama foreign masuknya ke large cap, dan large cap ini punya capability seperti itu tadi gitu sebagai market leader. Kalau reksadana yang pasif manage-nya sendiri Pak, yang reksadana indeks, saat ini kan yang lagi jadi unggulan MM itu FTSE ya. Nah itu kenapa tuh Pak? FTSE ESG. Di-compare dengan yang indeks yang lain gitu Pak, LQ45. Iya. FTSE ESG ini sebetulnya dia dapat benefit karena dia itu menawarkan sustainability of growth. Kan namanya ESG ya, environment, sustainability gitu ya, sama good corporate governance. Dari 3 elemen ini sebetulnya in the long run itu menawarkan pertumbuhan yang terjaga. Jadi nggak akan tuh tiba-tiba misalnya kalau yang proper menerapkan ESG-nya, nah, which is FTSE ESG ini pilihan dari FTSE atas saham-saham ESG yang comply gitu ya, dengan skor tertinggi gitu. Kalau nggak salah ada 30-31 saham yang masuk ke situ. Nah, dengan dia comply terhadap 3 besaran tadi gitu, itu misalnya tiba-tiba manajemennya ketemu korupsi gitu ya, atau terjadi tuntutan entah dari government atau dari pihak lain karena dia melakukan pencemaran lingkungan gitu ya, atau yang terkait hal lainnya lagi gitu, dia misalnya berbenturan dengan masyarakat di mana dia melakukan bisnis gitu, itu less likely terjadi. Karena kalau misalnya perusahaan yang nggak ESG itu bisa jadi ada risk itu yang mereka lakukan gitu ya, sehingga ya kita pernah dengar ya di suatu saat tuh ada emiten di bursa yang dia melakukan pengeboran minyak gitu ya di Jawa Timur, terus nggak bener gitu, hanya untuk hemat kos, akhirnya di Sidoarjo itu banjir gitu ya, dan tuntutannya luar biasa pada saat itu. Nah itu bisa dicegah. Jadi kenapa saham-saham ESG ini bisa perform dengan baik, sebetulnya tesisnya adalah bahwa dia akan bertumbuh terus secara sustain, secara konsisten gitu ya, mengeliminir risiko-risiko seperti itu. Itu satu. Yang kedua, di developed market itu mereka memang mencari saham-saham itu dari Eropa Utara gitu ya, dari negara-negara yang linkage lah ya ke Eropa Utara gitu ya, EU misalnya dari Eropa kontinen gitu ya. Kenapa mereka concern dengan ESG dan mereka memilih saham-saham seperti itu, dan please note negara-negara ini memaksakan perusahaan-perusahaan besar mereka yang beroperasi di Asia juga untuk melakukan itu. Kan banyak tuh asuransi-asuransi gede dari Eropa yang beroperasi di Indonesia juga, itu parent company-nya memaksakan itu. Simpelnya gini, kalau terjadi pemanasan global gitu ya, naik 5 derajat misalnya suhu bumi gitu ya, yang akan terjadi itu adalah es di kutub mencair. Negara-negara yang ada di Eropa Utara akan kebanjiran duluan gitu. Jadi mereka ingin ke depannya itu tidak terjadi, pemanasan global ini tidak terjadi ya, pelepasan karbon ke atmosfer ini bisa dikurangi, ya caranya mereka selain menerapkan itu di negaranya, mengimpose perusahaan-perusahaan mereka yang beroperasi di tempat-tempat lain untuk menerapkan itu gitu. Nah, perusahaan asuransi ini kan invest juga kan di negara-negara di seperti di Indonesia misalnya di emerging market. Jadi ya mereka itu yang mendorong gitu ya. Mereka ingin perusahaan-perusahaan yang secara ESG compliance gitu ya. Ya menurut kita sih itu yang menyebabkan perusahaan-perusahaan ini perform better dibanding peers-nya. Nah, cuman catatan nih gitu. Kok nggak setinggi Magnificent Seven misalnya pertumbuhannya gitu ya, perusahaan-perusahaan yang masuk di FTSE ESG ini misalnya. Ya memang tidak seperti itu karena Magnificent Seven ini nggak sustain pertumbuhannya dengan valuasi yang sudah setinggi itu dan growth yang tidak justified. Kita pikir sih ya itu tinggal tunggu aja bahwa dia akan drop.
Saya ingat sih mungkin smart investor juga ingat di 2008 ada satu saham yang setelah mencapai 7.000 terus jadi 50 perak gitu. Nah itu kan kita tidak ingin pengalaman seperti itu. Ya nggak harus dialami oleh diri sendiri. Ya tadi ya ada yang mungkin belum lahir gitu smart investor di masa itu, tapi kan kita bisa belajar dari orang lain gitu bahwa ada seperti itu. Nah, itu menurut kita yang mendasari gitu ya. Tadi Mbak Hanum singgung tentang fixed income ya. Fixed income strategi kita sih lengthening duration. Kita ada yang short duration, ada yang flexible duration. Yang short duration ini kita push ke kanan menuju objektif dia, misalnya antara 2 sampai 4 tahun, ya kita geser strateginya menuju 4 tahun gitu ya, atau lebih sedikit gitu ya, untuk yang short duration. Untuk yang flexible duration juga kita panjangin ke kanan gitu, karena kita expect akan terjadi rate cut gitu ya, kita expect juga akan terjadi rating upgrade gitu ya. Nah, cuma dari sekarang ke jalannya itu tadi, ada volatility gitu ya. Itu tadi kita lihat 10 tahunnya ke 6,8 gitu ya. Tapi kan itu opportunity. Jadi smart investor bisa beli di yield yang lebih murah gitu. Daripada di 6,4 mending subscribe di 6,8 misalnya begitu. Terakhir banget nih Pak nih. Tips aja deh untuk smart investor yang belum invest atau yang lagi bingung mempertimbangkan untuk membangun portofolio investasi gitu. Ya. Silakan Pak. Oke. Pertama harus tahu diri sendiri gitu. Smart investor punya toleransi terhadap risk seperti apa. Itu yang harus di create gitu ya. Harus mempertanyakan diri sendiri, siap nggak dengan short term volatility gitu ya. Kalau nggak siap dan belum ada ide mau kemana, saran yang pertama adalah beli aja reksadana money market. Beli reksadana money market, parkir di situ, nanti sampai ketemu idenya. Jadi jangan ditunda-tunda gitu ya. Selama belum ada ide, beli reksadana money market. Gitu. Sambil nunggu wangsitnya datang. Gitu ya. Cuman harusnya tadi trennya udah bagus ya Pak. Jadi bisa masuk fixed income, masuk ke equity. Nah, equity bertahap tapi. Nah, betul. Jadi untuk yang sudah punya pandangan dan siap dengan volatility, pilihannya juga ada 2, mau ke fixed income atau ke equity. Equity itu buat yang memang kuat lah atas volatility dan memang tujuannya invest jangka panjang. Dan saran saya sih lakukan secara gradual gitu ya. Hari ini kita lihat koreksi, bisa jadi besok lebih turun lagi gitu. Tapi kita jangan ibaratnya itu short sighted. Short sighted itu apa ya? Jangan rabun dekat gitu. Yang perlu dilihat adalah jangka panjangnya. Indonesia masih bertumbuh 5% diproyeksi gitu ya, dan diusahakan untuk menuju 8%. Amerika itu cuma bertumbuh 2%. Eropa itu cuma 0, gitu. Tapi capital market mereka bertumbuh signifikan. Mestinya kita lebih baik lagi. Kalau sekarang lagi koreksi, justru jangan jual. Tapi justru ya paling bagus tuh tiap bulan sisihin dari salary gitu ya. Sebelum belanja yang lain-lain, belanja dulu reksadana kali ya. Super sekali. Terima kasih banyak nih insight-nya dari Pak Awan ya dari MMI. Semoga berguna banget buat smart investor yang nonton. Dan itu tadi bincang-bincang kita. Sampai jumpa di podcast Bareksa Insight berikutnya. Bareksa Insight.